Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, sekarang kita sudah ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ayo ikut aku. Sekarang kita sudah ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kawan-kawan tahu nggak? Masjid merah ini sudah dibangun sangat lama, hanya dengan 1 malam. Bangunan ini terlihat sangat tua, tetapi kalian tahu nggak? Bangunan ini kokoh sekali, sudah dibangun sejak zaman Sunan Gunung Jati. Mari kita lanjut kepada saudari Dupi yang sudah ada di dalam. Keunikan dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa, selain bangunannya dominan berwarna merah, di dalamnya juga terdapat ciri khas yang berbeda dari masjid lain. Seperti azan itu sumur keramat yang setara dengan murninya air Zam-Zam di Arab Saudi. Nah, teman-teman udah pada tahu belum lokasi Masjid Agung Sang Cipta Rasa? Nah, Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini berlokasi di kompleks Keraton Kasepuhan. Setelah mengetahui karakteristik serta sisi historis dari masjid ini, teruntuk teman-teman yang ingin berkumpul ataupun sekedar beristirahat, masjid ini terbuka setiap hari dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum Sobat Cirebon. Kali ini kita mau ngebahas tentang Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yaitu yang terletak di Cirebon. Lebih tepatnya yaitu berada di kawasan Komplek Keraton Kasepuhan Cirebon, di Jalan Keraton Kasepuhan nomor 43,
Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Siapa sih pendiri Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang begitu megah ini? Yaitu pendirinya adalah Syarif Hidayatullah dan dipimpin mandor tukang bangunannya itu dipimpin oleh Sunan Kalijaga dan Raden Sepat. Namun ini masih menjadi perbincangan Cirebon karena bisa jadi pendirinya itu adalah Sunan Kalijaga dan Raden Sepat di masa Syarif Hidayatullah. Namun kegaduhan atau pendapat yang absurd ini itu saya dapat dari jurnal IAIN Syed Nurjati yang mengkaji ini. Jadi saya dapat langsung dari sumbernya gitu. Jadi yang membenarkan bahwa Syarif Hidayatullah itu pendiri Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu karena dia itu menjadi penerus ketiga setelah Pangeran Cakrabuana. Karena mengapa beliau menjadi penerus ketiga? Karena Syarif Hidayatullah ini menikahi putri tunggal Pangeran Cakrabuana atau anaknya Sri Baduga, yaitu Raja Pajajaran. Jadi menikahi Nyi Ratu Pakungwati. Nah, di sini di dalam sejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini, Sang Cipta Rasa ini memiliki banyak pendapat, yaitu ada yang mengatakan bahwa sebelumnya itu bukan namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, namun Masjid Agung Pakungwati. Mengapa demikian? Karena di situ juga dibuktikan gitu ada sebuah artefak dituliskan dalam tulisan bahasa Jawa. Jadi di situ ditulis bahwa Masjid Agung itu bernama Masjid Agung Pakungwati. Cuman mengapa sekarang itu bisa dinamakan Masjid Agung Sang Cipta Rasa? Itu masih menjadi banyak perdebatan. Jadi dalam video ini kita akan mengulas tentang sejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang memiliki banyak polemik dan keunikan. Keunikannya apa aja? Yaitu dari atapnya, dan yang paling terkenal, paling hits sampai sekarang adalah azan pitu atau mengumandangkan azan tapi 7 orang. Nah, mengapa bisa demikian? Itu ada sejarahnya semuanya, kawan. Ada sejarah, ada mitos, ada yang kayak gaib gitu. Jadi kita akan kupas di sini. Jadi tadi sudah disimakkan di awal bahwa pendirinya itu adalah pembuat arsitekturnya itu adalah Sunan Kalijaga dan Raden Sepat, yaitu arsitektur asal Majapahit. Dia itu disuruh sama Raja Demak untuk membantu Sunan Kalijaga membuat masjid hanya dengan 1 malam. Mengapa demikian? Karena ada mitosnya ya. Ini itu seperti gaib atau karomahnya para wali. Kalau para wali itu kan orang yang tidak pernah berbuat dosa, malah berbuat baik terus dan memasukkan orang. Namun dalam sejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, bahwa para wali ini katanya memiliki karomah yang besar dan bisa membuat masjid itu dengan 1 malam.
yaitu dari pukul maghrib hingga subuh dan sudah dipakai oleh masyarakat sekitar. Dan pada saat itu kota Cirebon atau Carbon atau Caruban Nagari, yaitu nama sebelum Cirebon dengan singkatan Cairebon atau udang kecil dan air. Cai teh air bahasa Sundanya kita mah orang Jawa. Jadi ini itu banyak keunikannya. Di balik mitos kehebatan para wali itu ada fakta tersendiri kecil segini nih. Jadi bahwa Sunan Kalijaga dan Raden Sepat itu memimpin atau memandori bangunan masjid sejak maghrib sampai subuh itu benar, dan sudah dipakai pada waktu subuh itu digunakan oleh masyarakat itu benar. Dan ternyata ada fakta, yaitu adalah dengan tukangnya itu melibatkan 500 orang agar masjid itu cepat terbangun hanya dengan satu malam, yaitu dengan bantuan 200 orang dari Cirebon dan 300-nya itu sisanya dari Demak dan Majapahit. Mengapa demikian dari Demak dan Majapahit? Karena jika melihat dari arsitekturnya itu kan dibantu oleh Raden Sepat. Raden Sepat itu dari Majapahit, dan Raden Sepat itu disuruh oleh Raja Demak, Raja Trenggana kayaknya. Kalau nggak salah maaf ya, kalau salah maaf. Disuruh oleh Raja Demak untuk membantu Syarif Hidayatullah dalam membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dengan diarsitekturi oleh Raden Kalijaga. Kemudian pada awalnya itu terdapat kegaduhan menentukan kiblat. Jadi bingung gitu kiblatnya. Nah kan lalu diambil alih oleh Sunan Kalijaga dengan Raden Sepat, yaitu ya Raden membuat, dan beliau juga Raden Sunan Kalijaga dan Raden Sepat itu membuat ruang utama masjid dengan luas 400 meter. Jadi ketika kita memasuki Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu ada aula besar di luar. Nah, ketika masuk ke dalam lagi ada 2 sumur, dan masuk lagi ada pintu kecil, itu adalah ruangan utama masjid dengan luas 400 meter yang dibangun pertama kali oleh Sunan Kalijaga. Dan kemudian mereka itu meluruskan atau mengarahkan tempat pengimanan atau imam ke arah kiblat dengan tingkat kemiringan 300 ke arah barat laut. Jadi menurut sumber naskah Jawa itu pada saat itu kan Islam itu Cirebon itu diislamkan oleh Syarif Hidayatullah, didakwahkan gitu. Jadi pada saat itu Cirebon itu masih kota masih daerah yang tertinggal gitu. Jadi di apa ya, selanjut kita ke fenomena azan pitu. Azan pitu merupakan azan yang dikumandangkan oleh 7 orang bersamaan, dan hanya di Indonesia, hanya di Cirebon, tidak ada di tempat lain. Dan mitosnya bahwa azan pintu adalah cara dari Syarif Hidayatullah untuk mengusir makhluk atau seperti hal gaib ya, mitologi